Contoh lah, anggap aja sebagai orang Kristen, Yunia kan percaya bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib buat tebus dosa Yunia. Sebagai orang Kristen. Berarti Yunia cinta sama Yesus dong? Iya. Iya dong. Misalnya Yunia dikasih kesempatan melihat Yesus mau disalib, kira-kira Yunia lari seperti murid lain, atau nolong Yesus supaya nggak disalib, atau bantuin tentara Romawi salib Yesus? Nah, teman-teman Kristen, ya, ini bukti pertama Donditan itu tidak menguasai isi Alkitab, ya. Yang membuat saya bingung, entah apa dulu kerjanya waktu dia jadi Kristen. Pertanyaan dia terhadap Yunia ini adalah pertanyaan basi dan pertanyaan kekanak-kanakan. Kenapa saya katakan pertanyaan basi? Ya, gak usah Yunia, gak usah kita orang Kristen zaman sekarang. Waktu Yesus mau ditangkap, oke, Petrus sudah 2 kali ya mencoba menghalangi Yesus supaya tidak menggenapi ya tujuannya turun ke dunia ini ya. Nah, kenapa dia cuman mengingat bagian murid-murid lari? Kenapa dia tidak ingat Petrus yang 2 kali mencoba menghalangi Yesus? Yang pertama secara verbal, sampai-sampai Yesus berkata kepadanya, "Nyahlah iblis, karena kamu menghalangi rencana Allah." Dan yang kedua, bukan cuman verbal, tetapi melalui tindakan. Dia ambil pedangnya dan dia potong putus telinga seorang prajurit yang mencoba menangkap Yesus. Ya, Petrus sudah lebih dari cukup menjadi perwakilan pengikut Yesus, perwakilan orang-orang Kristen, bagaimana orang Kristen berusaha mencoba menghalangi supaya Yesus tidak disalib. Makanya sekali lagi, pertanyaan Donditan itu adalah pertanyaan basi dan pertanyaan kekanak-kanakan. Kenapa kekanak-kanakan? Karena hanya cocok dan hanya mempan ditanyakan kepada orang-orang Kristen model seperti Yunia ini, yaitu yang sangat kurang pemahaman Alkitabnya. Oke, ini bukti pertama. Kita lanjut. Ya kalau kita percaya sama dia, harusnya kita nolongin dia lah. Nolongin supaya disalib? Supaya enggak. Supaya nggak disalib. Supaya nggak disalib. Berarti kita juga, kita harus mengorbankan diri kita juga gitu loh. Kalau emang kita percaya sama dia juga gitu. Terus kalau nolong Yesus supaya nggak disalib, nggak ditebus dong dosanya? Nah, yang kedua, bukti dia tidak menguasai Alkitab. Dia kan berkata, terus kalau nolongin Yesus nggak ditebus dong dosanya. Ini bukti kedua, dia nggak baca Alkitabnya. Yesus sudah bilang, anak manusia tetap akan menggenapi sesuai dengan yang tertulis tentang dia, tetapi celakalah orang yang menyerahkan dia. Artinya apa? Mau lewat jalan apapun, rencana Allah untuk Yesus tetap akan berjalan. Jadi ini kan pemahaman Donditan, ini kan pemahaman yang sangat kerdil dan memang, ya itu dia saya bilang tadi ya, pemahaman pertanyaan konyol dan kekanak-kanakan. Kenapa? Ya itu dia. Karena dia bergerak dari ketidakpercayaannya dan penolakannya. Tetapi yang parahnya kan, dia ini kan punya banyak Alkitab, tapi tidak menguasai isinya. Untuk apa? Orang Kristen tidak pernah menghafal Alkitabnya, tetapi mengetahui isinya. Itu berbeda. Nah, orang ini punya banyak Alkitab, tapi tidak tahu isinya. Atau jangan-jangan bukan tidak tahu, jangan-jangan sengaja mengelabui. Saya nggak tahu. Ya, karena begitu banyaknya Alkitab, masa dia nggak baca? Dia nggak pernah baca itu. Bagian yang itu, bahwa Yesus berkata, anak manusia tetap akan ya memenuhi panggilannya sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Mau lewat apapun. Dia disalibkan karena kan itu yang sudah di-reveal, ya, yang sudah disingkapkan kepada kita, yang sudah menjadi peristiwa sejarah. Tetapi rencana Allah, siapa yang tahu? Lewat apa? Dengan cara apa? Siapa yang tahu? Ya, tetapi mau dengan cara apapun, seperti Yesus sekali lagi berkata, ya, anak manusia tetap akan menggenapi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Itu kata Yesus. Nah, jadi dari sini sekali lagi teman-teman, ini membuktikan sudah 2 kali dia tidak paham, dia tidak tahu isi Alkitab. Padahal hal yang sederhana dan bisa dibaca, ya, siapa saja bisa baca. Tetapi dia membuktikan lewat video ini, dia tidak tahu, ya, kedua ayat itu. Oke, nah jadi pesan saya, ya, buat teman-teman Kristen khususnya dan siapa saja, ya, yang suka mendengarkan Donditan, hati-hati. Ya, kalau kalian menganggap dia pintar dan menguasai Alkitab, ya, lihat video ini, dia sudah 2 kali kedapatan tidak menguasai, tidak ingat, ya, apa yang terjadi di Alkitab yang sudah tercatat. Nah, hati-hati ya teman-teman ya, menganggap guru, menganggap orang pintar, ya, tetapi kalau dia
ternyata membuktikan dia malah tidak memahami isinya, dia malah gagal memahami isinya, ya saya hanya berkata, saya hanya mengingatkan, hati-hati ya, menjadikan seseorang panutan dan guru ya. Kalau mau belajar, belajarlah dengan benar, cari dengan benar ya, pelajari Alkitab dengan benar. Oke, itu dulu.